Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beutri Musla Rahmania dengan NIM 2301081110016. Saya akan menjelaskan materi perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya akan membahas 6 subbab pada perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, yang kedua periode pemerintahan Bani Abbasiyah, 3 profil khalifah, 4 dinamika politik, 5 dinamika intelektual, dan yang keenam yaitu faktor kemunduran. Pada subbab pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah atau bertepatan pada 750 Masehi. Pendiri dan khalifah pertama dinasti ini adalah Abu Abbas As-Saka. Dinasti ini didirikan dan dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Itu adalah salah satu penyebab dinasti ini dinamakan dinasti Abbasiyah. Terdapat 3 faktor penting yang menyebabkan dunia dinasti Abbasiyah, yaitu 1. Karena merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, apalagi Bani Hashim yang secara nasab atau keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. 2. Karena sistem pemerintahan dinasti Umayyah makin menyimpang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Yang ketiga, karena Bani Abbasiyah merupakan orang-orang yang tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah, sehingga mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang berkuasa. Orang-orang Bani Abbasiyah melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah yang saat itu memimpin dengan tidak baik. Gerakan pemberontakan ini dipimpin oleh keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abdullah, dan Muhammad bin Ali. Mereka berhasil membangun jaringan oposisi yang cukup luas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Akhirnya dalam pertempuran Karbala, dinasti dari Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Utbah berhasil meraih kemenangan dengan mengalahkan gubernur dinasti Umayyah, yaitu Yazid. Ia mengerahkan 120.000 pasukan menuju Zabhulu atau Zab besar, sehingga pertempuran ini dikenal dengan Perang Azab. Akhirnya dinasti Umayyah benar-benar sudah dikalahkan. Damaskus pun jatuh ke tangan Bani Abbasiyah. Kemudian Abbas As-Saka dibaiat sebagai khalifah di Masjid Kufa pada tahun 750 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung selama 5 abad. Sebab yang kedua, saya akan membahas periode pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada periode pertama, Daulah Abbasiyah dimulai pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 230 Hijriah atau 847 Masehi. Periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama karena pemerintahan Daulah Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmar. Periode pertama menjadi masa keemasan dan kejayaan Daulah Abbasiyah. Walaupun demikian, bibit kemunduran Daulah Abbasiyah sudah muncul pada akhir periode ini. Khalifah Al-Wathsik merupakan khalifah terakhir pada periode pertama. Kebijakan yang paling krusial adalah mengangkat wakil dari seorang perwira Turki bernama Asyam. Periode kedua, periode ini berlangsung pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi hingga 334 Hijriah atau 945 Masehi. Pengaruh Turki pertama disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah yang sangat dominan pada masa pemerintahannya. Pada periode ini, kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Mulai periode ini sampai periode keempat, peran khalifah dalam pemerintahan mulai berkurang. Demikian halnya dengan kegiatan keagamaan. Kegiatan kajian keilmuan sudah mulai berkurang, tidak seperti pada masa periode pertama. Periode ketiga,
Daulah Abbasiyah periode ini dimulai pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1550 Masehi. Periode ini disebut juga periode Persia kedua. Disebut demikian karena pada waktu itu golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Buwahiyah. Pada periode ini, kondisi politik sering tidak stabil karena sering terjadi pertikaian dalam pergantian kepemimpinan di antara para penguasa Daulah Buwahiyah. Pada saat itu, para khalifah bahkan kehilangan legitimasi keagamaannya. Posisi mereka sebagai khutbah sholat Jumat banyak diserahkan kepada orang-orang dari kalangan Buwahiyah. Periode keempat, Daulah Abbasiyah pada periode ini berlangsung dari tahun 447 Hijriah atau 155 Masehi hingga 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Pengaruh Turki kedua disebut demikian karena pada waktu itu golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Periode ini merupakan akhir dari Daulah Saljuk. Para khalifah Daulah Abbasiyah memiliki kekuasaan penuh dalam bidang politik dan keagamaan. Hanya saja wilayah kekuasaan tidak seluas masa sebelumnya, karena hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya. Periode kelima, periode ini dimulai dari tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun, kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah sehingga kekuasaan mereka hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Berdirinya Daulah Abbasiyah datang seiring serangan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Kota Baghdad dan berbagai peninggalan bersejarah dihancurkan. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Nah, dari 5 periode ini kita dapat melihat bahwa pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak selamanya berjalan dengan mulus tanpa gejolak. Selama beberapa periode, pemerintahan terjadi pasang surut yang menyebabkan pergantian khalifah dari berbagai bangsa yaitu Turki, Persia, dan Saljuk. Kecakapan para khalifah sangat berperan penting dalam mewujudkan kejayaan Daulah Abbasiyah dalam mewujudkan masyarakat yang makmur, memajukan peradaban dan ilmu pengetahuan. Khalifah juga sangat berperan penting dalam pengendalian keagamaan dan stabilitas perekonomian, sehingga konflik-konflik internal relatif dapat diredam. Sebab yang ketiga yaitu profil kekhalifaan. Para khalifah yang memberikan kontribusi besar atau yang berperan penting dalam dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Abu Ja'far al-Mansur. Selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. Tidak ada gejolak politik dan cenderung stabil. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sangat berhati-hati dalam melangkah dan mengambil sikap terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kebijakan khalifah. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji di penghujung tahun 158 Hijriah. Namun dalam perjalanan ia sakit lalu meninggal dunia. Ia wafat pada usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 22 tahun. Jenazahnya kemudian dibawa dan dikebumikan di Baghdad. Khalifah yang kedua, Muhammad al-Mahdi. Muhammad al-Mahdi bin al-Mansur dibaiat menjadi khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 158 Hijriah atau 775 Masehi. Muhammad al-Mahdi dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan pemurah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil dan tidak ada satu pergerakan penting yang signifikan di masanya. Muhammad al-Mahdi berhasil mencapai kemenangan atas orang-orang Romawi, dibantu oleh anaknya yaitu Harun ar-Rasyid, adalah panglima penakluk Romawi.
Dia sampai ke pantai Marmara dan berhasil menaklukkan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia untuk membayar jizyah pada tahun 166 Hijriah atau 782 Masehi. Muhammad Al-Mahdi meninggal pada tahun 169 Hijriah atau 785 Masehi. Muhammad Al-Mahdi tercatat memerintah selama 10 tahun beberapa bulan. Khalifah yang ketiga yaitu Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid binti Al-Mahdi adalah mutiara sejarah Daulah Abbasiyah. Harun ar-Rasyid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Meski berasal dari Daulah Abbasiyah, Harun ar-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia atau Iran. Pada masa kekhalifahan, Harun ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan atau sering disebut dengan The Golden Age of Islam. Di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Perhatian Khalifah Harun ar-Rasyid yang begitu besar terhadap kesejahteraan masyarakat serta kesuksesannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, dan wilayah kekuasaan dan peradaban Islam. Harun ar-Rasyid memimpin selama 23 tahun. Dalam kepemimpinannya, Harun ar-Rasyid mampu membawa daulah yang dipimpinnya ke puncak kejayaan. Ada banyak hal yang patut ditiru pada pemimpin Islam di abad ke-21. Sebagai pemimpin, ia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan seniman. Selanjutnya, dinamika politik. Dinamika politik pada masa dinasti Abbasiyah mengalami pasang surut dan penuh gejolak. Yang pertama, masa kejayaan pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kekuasaan politik mereka sangat kuat dan stabil. Khalifah pemimpin pemerintahan terpusat kuat di Baghdad. Wilayah kekuasaan mereka luas meliputi hampir seluruh wilayah Islam pada saat itu. Ekonomi dan intelektualitas berkembang pesat di bawah pemerintahan Khalifah. Kedua, kemunduran kekuasaan pusat. Namun seiring berjalannya waktu, kekuasaan pusat di Baghdad mulai melemah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemberontakan di daerah, konflik internal keluarga istana, berkembangnya gerakan separatis seperti Hawari, Syiah, dan lain sebagainya, dan munculnya dinasti-dinasti lokal yang semi-independen. 3. Pengaruh militer kuat untuk mempertahankan kekuasaan. Khalifah Abbasiyah semakin mengandalkan tentara bayaran, terutama Turki. Namun, lambat laun militer inilah yang justru mengambil alih kekuasaan dan mengendalikan politik di istana. Yang keempat, desentralisasi dan feodalisme akibat melemahnya kontrol pusat. Terjadinya desentralisasi kekuasaan, gubernur-gubernur daerah semakin berkuasa dan semi-independen dari Baghdad. Kondisi ini memicu tumbuhnya feodalisme di mana penguasaan lokal pemerintahan secara otonom. Yang kelima, konflik dengan dinasti lain. Selain itu, dinasti Abbasiyah juga menghadapi konflik dan persaingan politik dengan dinasti lain seperti dinasti Fatimiyah di Mesir, dinasti Umayyah di Spanyol, dan lain sebagainya. Hal ini memperlemah kekuatan Abbasiyah. Yang keenam, kemunduran ekonomi akibat perpecahan politik, gangguan keamanan, pajak berlebihan, dan kehilangan kontrol atas wilayah. Ekonomi Abbasiyah menurun drastis menjelang akhir kekuasaannya. Secara keseluruhan, meski mengalami masa kejayaan di awal, namun dinamika politik Abbasiyah kemudian mengalami kemunduran akibat berbagai faktor internal dan eksternal, hingga akhirnya turun setelah diserang oleh Mongol pada tahun 1258 Masehi. Selanjutnya yaitu dinamika intelektual. Dinamika intelektual dinasti Abbasiyah terdapat pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebudayaan Islam. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, terjadi kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti penerjemahan naskah asing, pengembangan perpustakaan, dan observatorium. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat, seperti dibangunnya Baitul Hikmah,
atau perpustakaan besar, dan berbagai rumah sakit, sekolah, dan institusi ilmu pengetahuan lainnya. Pada masa Al-Ma'mun, dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan ekonomi, seperti perdagangan, barang tambang yang semarak, dan perekonomian yang berkembang. Dinasti Abbasiyah juga mendukung dan mendanai penerjemahan ilmu-ilmu pengetahuan dari bahasa asing ke bahasa Arab, sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki umat Islam semakin luas dan berkembang. Khalifah Bani Abbasiyah merupakan pola pemerintahan yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, pemerintah membangun berbagai infrastruktur dan lembaga, termasuk lembaga pendidikan. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan yang ditunjukkan para khalifah pun terlihat jelas. Pada masa pemerintahan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dinasti Abbasiyah mempengaruhi kebudayaan Islam dan berpengaruh hingga sekarang. Pada sebab yang terakhir, yaitu faktor kemunduran. Ada dua faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang pertama faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal. Yang pertama, gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Pencapaian luar biasa dalam bidang peradaban dan kebudayaan yang dicapai Daulah Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung glamor, membuat para penguasa banyak yang terlena dan cenderung kurang memperhatikan urusan-urusan negara. Hal ini menjadi awal mula melemahnya kepemimpinan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang kedua, persaingan antar bangsa. Orang-orang Persia masih merasa tidak puas atas posisi yang didapatkan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Mereka menginginkan sebuah daulah dengan khalifah dan pegawai dari Persia juga. Bangsa Arab beranggapan bahwa darah yang mengalir dari tubuh mereka adalah darah istimewa dan mereka menganggap rendah bangsa non-Arab di dunia Islam. Setelah Al-Mutawakkil naik tahta, dominasi tentara Turki tak terbendung lagi. Sejak itu, kekuasaan Daulah Abbasiyah sebenarnya telah berakhir. Kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki. Posisi ini kemudian direbut oleh Daulah Buwahi, bangsa Persia pada periode ketiga, dan selanjutnya beralih kepada Daulah Saljuk pada periode keempat. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran di bidang ekonomi, bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya, pendapatan yang masuk lebih besar dari pengeluaran, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah Daulah Abbasiyah memasuki periode kemunduran, pendapatan menurun, sementara pengeluaran semakin meningkat dan lebih besar. Menurunnya pendapat tersebut disebabkan oleh semakin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya kerusuhan dalam negeri mengganggu perekonomian rakyat, diperinganannya pajak, dan banyaknya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Yang keempat, konflik keagamaan. Persoalan fundamental dalam kegiatan keagamaan juga berperan dalam menambah beban persoalan pemerintahan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan. Konflik yang dilatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antar Muslim dan Zindik atau Ahlus Sunnah dengan Syiah saja, tapi juga antar aliran dalam Islam. Munculnya perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan memicu konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama, perang salib. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Perang salib adalah perang yang dilancarkan oleh tentara-tentara Kristen dari berbagai kerajaan di Eropa Barat terhadap umat Islam di Asia Barat dan Mesir. Dikatakan perang salib karena tentara Kristen membawa simbol salib dalam memerangi umat Islam di berbagai wilayah. Yang kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam.
Sekitar tahun 1257, Hulagu Khan mengirimkan ultimatum kepada khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah utara diruntuhkan. Tetapi khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Pada tahun 1258, Hulagu Khan menghancurkan tembok itu, yaitu tembok ibu kota. Sementara itu, Khalifah Al-Mu'tasim langsung menyerah dan berangkat ke tempat pasukan Mongolia. Setelah itu, para pemimpin Fuqah juga keluar. 10 hari kemudian, mereka semua dieksekusi. Hulagu beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim telah menandai babak akhir dari kepemimpinan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan tadi adalah kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali, Abu Abbas As-Saffah, dan Abu Muslimah Al-Khurasani. Hal ini dilakukan karena tidak puasnya terhadap Daulah Umayyah yang berkuasa sebelumnya. Perkembangan Islam pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar. Di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, daerah-daerah yang ditaklukkan dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Isfahan, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan dan peradaban berkembang dengan pesat, dimulai dari gerakan penerjemah, penulisan, dan pemberian penghargaan bagi para ilmuwan yang memberikan kontribusi terhadap karya atau ilmu pengetahuan dan peradaban pada saat itu. Daulah Abbasiyah mencatat dimulainya sistematis beberapa cabang keilmuan seperti tafsir, hadis, dan fikih, khususnya sejak tahun 143 Hijriah. Para ulama mulai menyusun buku dalam bentuk yang sistematis, baik di bidang ilmu, tafsir, hadis, maupun fikih. Kemunduran Daulah Abbasiyah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, dan ancaman dari luar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.